Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah duhur rahimakumullah, juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita menyampaikan, mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kita terima tiada putus-putusnya sampai dengan hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah bersama-sama secara sambung menyambung terus menerus kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, salah satu kenyataan hidup manusia yang kita saksikan dewasa ini adalah orang berlomba-lomba untuk mencari dan mengumpulkan rezeki sebanyak-banyaknya. Terkadang orang tidak peduli dengan hujan yang lebat, badai yang beruntun. Yang penting apa yang telah mereka targetkan, telah mereka rencanakan, mereka akan kejar sampai dimanapun. Padahal satu yang pasti, semua upaya itu untuk mencari dan mengumpulkan rezeki itu belum pasti sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa rezeki manusia itu ada 4 tingkat yang diajarkan, yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Wabil khusus tentunya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rezeki yang pertama adalah rezeki yang mendasar, seperti kesehatan, makan, minum, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah menyiapkan rezeki untuk mereka. Jadi sesungguhnya kita nggak usah khawatir untuk rezeki-rezeki dasar seperti ini. Allah sudah menyiapkan untuk kita semua. Kecuali orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, maka bisa jadi dia tidak dapat makan dalam satu hari. Tapi selama kita hidup menyadari akan keberadaan Allah dan menyambung terus silaturahim, maka kita tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Allah sudah menyiapkan untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang disiapkan Allah atas segala usaha yang sudah kita lakukan. Jadi di dalam surah An-Najm ayat 39 Allah berfirman yang artinya, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Saudaraku sekalian, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hidup ini harus dinamis, harus bergerak. Kita tidak bisa hidup dengan sifat apatis, diam hanya menunggu, itu tidak bisa. Allah menganjurkan kepada kita untuk bergerak, untuk berusaha, untuk menjemput rezeki. Kita tidak bisa diam dalam kamar kita menunggu datangnya rezeki. Oleh sebab itu Allah akan memberi sesuai dengan kadar usaha yang kita lakukan. Apabila kita hanya menjadi tukang bersih halaman, maka kadar rezeki yang diberikan Allah sesuai dengan level pembersih halaman. Kalau kita berinvestasi dengan usaha keras, perhitungan yang matang, dengan pengorbanan yang besar, maka insya Allah juga Allah akan memberi sesuai dengan kadar pengorbanannya.
Jadi saudaraku sekalian, ayat ini mengisyaratkan ke kita bahwa seluruh orang beriman itu harus aktif, harus dinamis, harus bergerak terus untuk mengejar menjemput rezeki yang sudah disebar oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh permukaan bumi ini. Kemudian rezeki yang ketiga itu diisyaratkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, bagi siapa yang bersyukur atas rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, maka Allah akan menambah rezeki itu. Tapi wala in syakartum, tapi siapa-siapa yang tidak bersyukur, yang tidak merasa cukup, yang mengingkari rezeki yang diberikan Allah, ketahuilah kata Allah bahwa sesungguhnya azabku amat pedih. Kalau tadi yang pertama, saudaraku sekalian, kita tidak usah khawatir dengan rezeki dasar manusia. Allah sudah menyiapkan. Satu kuncinya, jangan putus silaturahim. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Allah untuk aktif, untuk dinamis, untuk terus bergerak, berusaha menjemput rezeki Allah. Dan yang ketiga adalah kita harus bersyukur. Kita harus mensyukuri seluruh apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Entah sedikit, entah banyak, apalagi luar biasa. Jangan sampai apa yang telah kita miliki kita ingkari bahwa sesungguhnya ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak diceritakan, terutama satu cerita yang paling dahsyat adalah Qarun, cerita Qarun. Allah memberi rezeki yang demikian hebat, bahkan sampai digambarkan untuk membawa kunci gudangnya saja harus dipikul dengan beberapa ekor unta, atau dalam riwayat lain keledai. Ini saking banyaknya harta yang diberikan Allah kepada Qarun. Tetapi saudaraku, ketika Qarun ditanya, dari mana kau dapat rezeki ini? Dia mengatakan bahwa ini sesungguhnya semua ini adalah hasil jerih payahku, hasil kepintaranku berusaha. Lantas apa yang terjadi? Allah membenamkan Qarun dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Itulah makna ayat tadi, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa-siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Qarun dibuktikan dengan peristiwa Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yakin bahwa rezeki disiapkan Allah, bergerak terus aktif menjemput rezeki Allah. Dan yang ketiga, bersyukur. Dan yang keempat, saudaraku sekalian, ada 4 seperti yang saya informasikan tadi. Yang keempat adalah rezeki yang teramat istimewa. Rezeki yang teramat istimewa ini itu diinformasikan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ikhwatal iman, saudaraku yang saya hormati, yang terakhir dan ini kuncinya adalah siapa yang bertakwa, kata Allah, maka Allah akan mencukupkan. Jadi tidak cukup kita tadi meyakini akan tersedianya rezeki, kemudian kita berusaha menjemput rezeki, kemudian kita bersyukur atas apa yang kita terima. Tapi kalau tidak ada yang terakhir ini yang 3 ini kosong, yang 3 ini akan hampa, yang 3 ini akan sia-sia. Karena di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairat zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi apabila kita bertakwa, insya Allah segala upaya yang kita rintis, segala usaha yang kita mulai, yang kita coba, insya Allah akan dibuka jalannya oleh Allah. Akan dibuka banyak pintu rezeki yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dari mana datang rezeki itu? Takwa.
Oleh sebab itu, membangun kebiasaan ibadah, membuat akhlak menjadi akhlak mulia, bertegur sapa dengan cara sopan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah sifat-sifat efek samping dari ketakwaan. Orang takwa kalau kita lihat, kita langsung simpati. Tidak ada sedikit pun rasa iri, dengki atau kebencian yang muncul, karena wajahnya sudah demikian indah untuk kita lihat. Mendengar kata-katanya penuh hikmah, meskipun itu kata-kata biasa yang kita dengar, tapi apabila itu keluar dari mulut orang takwa, insya Allah di pendengaran kita akan terasa indah dan penuh hikmah. Oleh sebab itu, jemaah Masjid Nurullah ini insya Allah semua akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Kita ikuti semua kegiatan masjid ini, kita cintai masjid ini, kita cintai jamaahnya, kita cintai saudara kita yang datang ke sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya review sedikit saudaraku, ada 4 tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang pertama rezeki yang dasar, fundamental, berupa kesehatan, makan, minum. Ini tersedia. Binatang melata pun yang hidup di muka bumi, yang tinggal di tengah malam gelap gulita di tengah hutan belantara, tersedia rezekinya. Yang kedua, Allah mengisyaratkan ke kita agar kita selalu berusaha, bergerak, tidak diam di tempat. Rezeki harus kita jemput. Yang ketiga adalah kita harus bersyukur atas semua apa yang telah kita terima. Qanaah, kita merasa cukup yang telah apa yang kita terima. Dan yang terakhir adalah kita harus bertakwa kepada Allah agar kita diberi rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, wabil khusus bagi kami Al-Fakir. Insya Allah dapat kita terapkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.